Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya ya. Kelas 9, kemarin good luck bagi yang sudah mengirimkan tugasnya, yaitu menulis tentang aliran-aliran gaya ya. Aliran gaya seni lukis. Yang belum, nah Ibu sentil nih ya. Yang belum gimana nih? Kalian ingat loh, sudah kelas 9. Jadi tolong Ibu tunggu nih sampai minggu ini terakhir ya. Tolong fotokan yang sudah di grup boleh ya. Tidak usah japri lah, di grup saja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih dengan seni lukis, lanjut kita ke teknik dan jenis seni lukis serta alat dan juga bahan untuk melukis. Nah, kali ini siap-siap nih anak-anak, nanti langsung praktek ya. Oke, untuk teknik dan jenis seni lukis itu ternyata ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh kalian ya. Tapi kita tidak akan praktek semuanya. Karena kenapa? Pertama, alat dan bahannya tentu kalian harus punya ya, begitu. Otomatis kalian harus beli. Jadi Ibu tidak akan menugaskan kepada kalian untuk membuat semua atau seluruh teknik yang akan Ibu terangkan kali ini gitu ya. Paham ya? Oke, langsung ke contohnya saja karena biasanya kalian kan bosan ya melihat tulisan-tulisan, jadi Ibu langsung ke contoh lukisannya. Yang pertama itu ada teknik akuarel. Jelas dari katanya saja sudah mengandung air ya, aqua. Di situ teknik akuarel ini otomatis ya, cat yang digunakan tentunya cat air di sini ya. Meskipun gambarnya gambar termasuk ke kategori figuratif ya, muka orang begitu. Tapi di sini teknik ulasan yang digunakan lukisannya yaitu dengan melukiskan sebuah cat yang tipis-tipis ya di sini, karena cat air itu memang unsurnya tidak terlalu tebal. Kalaupun kalian ingin menghasilkan warna yang tebal, maka catnya diusahakan tidak terlalu encer ya. Namun sebaliknya diusahakan kalian membuatnya tebal begitu ya, bergumpal begitu, sehingga menghasilkan warna yang pekat gitu. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini mungkin hanya sapuan-sapuan tipis saja yang digunakan cat airnya. Jadi dia masih transparan ya, tidak terlalu jelas. Sedangkan kebalikan dari teknik akuarel yang disebut dengan teknik plakat. Nah, kalau teknik plakat sebetulnya ini tinta yang digunakan, cat yang digunakan itu bisa dari cat air, bisa juga cat akrilik dan juga cat minyak sebetulnya ya, teknik plakat ini. Namun sapuannya berbeda dengan teknik akuarel, yaitu lebih tebal ya, lebih tebal dan lebih bergumpal catnya, sehingga menghasilkan warna yang jelas dan juga lebih gelap ya, warna-warnanya di sini tuh ya berbeda ya. Oke, paham teknik akuarel dan teknik plakat. Oke, lanjut ke teknik spray dan juga teknik pointillis. Teknik spray, nah mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Teknik spray itu ya semprot ya, menyemprotkan cat yang mana biasanya berupa piloks ya. Ini selain medianya di kayu ataupun di kanvas, biasanya kalian tentunya sudah pernah melihat di jalan raya, contohnya seperti flyover nih, sampingnya kan suka ada gambar-gambarnya. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan teknik spray ya, dengan menggunakan piloks, catnya cat piloks gitu ya. Atau selain di tembok ya, di tembok-tembok jalanan, kemudian ya mungkin salah satu rumah kalian ada yang salah satunya dihias dengan menggunakan teknik spray seperti ini. Paham? Oke, ya Ibu langsung saja ke contohnya, karena kalau misalkan ke pengertiannya mungkin agak sulit juga.
Lanjut ke teknik pointillis. Yang harus kalian pahami, teknik pointillis itu ya core-nya kalian, pointillis itu titik-titik ya, titik-titik kecil. Makanya ini seperti semut. Karena kenapa? Karena ya memang di gambarnya itu catnya itu di titik-titikin begitu saja ya. Ya meskipun kita menggambar ininya dulu, sketsanya dulu, misalkan orangnya ini seperti ini, kemudian ada batasan-batasannya ya. Nah, biasanya ya teknik pointillis ini bagi yang sudah mahir ya. Kemudian digunakanlah cat-cat yang berupa totolan-totolan titik-titik begini, karena pointillis itu ya itu seperti itu, tekniknya dengan titik-titik berupa cat titik ya begitu. Kalau menggunakan pulpen juga sebetulnya bisa, namun kalau pulpen kan hanya satu warna ya. Oke, paham? Oke, lanjut ke teknik tempera ya. Teknik tempera atau lukisan tempera itu biasanya dan sudah ada di abad Eropa ya, sejak 1200 sampai 1500 Masehi. Nah, biasanya ini menggunakan cat biasa namun dicampur dengan kuning telur ya. Kenapa demikian? Karena pertama agar lebih pekat warnanya, kemudian agar lebih tahan lama biasanya dicampur dengan kuning telur. Nah, ini adanya di tembok-tembok zaman Romawi ya, Romawi kuno, atau di Eropa tuh biasanya kan banyak lukisan-lukisan. Nah, itu biasanya adanya dengan menggunakan teknik tempera ya, lukisan tempera. Paham ya? Nah, itu. Kemudian ada lagi teknik akrilik. Akrilik tadi sebetulnya hampir sama dengan teknik minyak ya, karena dia itu menggunakan cat yang berbasis minyak yang tidak seperti air, makanya lukisannya hampir seperti ini nih. Ya, ada sapuan-sapuannya tuh ya seperti minyak ya. Nah, dan biasanya akrilik itu lebih pekat sih sebetulnya, di kanvas gitu lebih bagus. Hanya ya itu tadi, kita harus bisa menggunakan sapuan kuasnya, baik tebal maupun tipis begitu ya. Oke, teknik mozaik, mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Mozaik itu ya berupa tempelan-tempelan seperti halnya puzzle begitu ya. Mozaik ya. Nah, nanti kita punya tugas ya, kita akan menggambar mozaik seperti ini, melukis mozaik dengan tempelan-tempelan kertas saja. Kertasnya boleh kalian tempel-tempelkan kecil-kecil, kemudian kalian lukis ya sesuai dengan warna yang kalian kehendaki, atau kertas, misalkan kertasnya kertas origami bisa, ataupun dari daun-daunan itu bisa ya, dari daun-daunan kalian tempel-tempelkan menggunakan lem. Kemudian ada lagi jenis yaitu lukisan kaca, lukisan di kaca ya. Kalian udah pernah lihat ya, apalagi yang pintu kamar mandinya tuh yang ada kacanya, biasanya suka ada gambar-gambarnya. Lukisan kaca dan juga lukisan batik ya, ini jenis-jenisnya. Lukisan tempera, lukisan kaca, lukisan batik. Oke, paham ya? Oke, ini materi di seni lukis mungkin terakhir ya. Kita akan langsung saja praktek. Yuk praktek. Nah, kalian di sini buatlah sebuah lukisan di buku gambar A3. Ingat loh, A3, tidak ada pokoknya tawar-menawar dengan ibu A4 ya bu, enggak ya, pokoknya A3 ya. Yang kelas 8 bagaimana bu, boleh tidak? Asal ukuran A3 boleh digunakan, tidak apa-apa, kelas 8 juga ya, asal bukunya A3, nggak apa-apa buku bekas kelas 8 pun, asal masih ada kosong ya, begitu. Dengan tema figuratif, ini pilih loh salah satu, tidak harus semuanya, pilih salah satu. Kalian silahkan melukis wajah ya, wajah anggota keluarga kalian, salah satunya aja, nggak usah banyak-banyak. Misalkan ibu kalian lukis, atau bapak kalian lukis mukanya saja cukup, tapi jangan kecil ya, karena buku gambarnya besar. Menyesuaikan saja simetris dan asimetrisnya menurut kalian yang bagus di sebelah mana. Atau kalau kalian tidak
mau menggambar atau melukis figuratif, boleh kalian geometris. Lihat benda-benda yang mengandung unsur geo di rumah kalian. Ya, unsur geo itu seperti apa, Bu? Benda-benda yang bulat ya, yang ada bulatannya. Contohnya seperti cangkir, vas bunga, kemudian piring, apalagi ya galon. Nah, itu boleh kalian gambar atau kalian lukis ya. Salah satu saja. Nah, jadi pilih, kalau mau muka, kalau mau benda-benda. Paham ya? Oke, dengan alat dan bahannya. Bahan yang harus kalian gunakan nih. Jadi jangan tanya lagi nih ya. Biasanya kalian nggak perhatikan dulu. Satu, kalian harus punya buku gambar A3. Tadi yang seperti Ibu bilang, boleh dari yang kelas 8 pun digunakan, boleh. Ya, asalkan masih ada yang kosong, kemudian ukurannya A3. Kalau kelas 8 ukurannya A4, berarti wayahna harus beli. Gitu ya. Atau misalkan belinya patungan, silahkan. Tapi sulit ya, nanti kalian mengerjakannya. Kedua, cat air. Nah, di sini cat airnya kalau semisalkan memberatkan, boleh patungan dengan temannya. Ya, jadi cat airnya boleh patungan. Ketiga, palet. Kalau ada cat air, tentunya kalian pasti membeli cat air yang tube, tidak mungkin yang berukuran gelas, karena kalau gelas terlalu besar. Cat air yang tube otomatis harus memerlukan palet atau tempat cat tuh yang bulat-bulat, kotak-kotak kecil tuh yang untuk tempatnya. Ini juga boleh patungan dengan temannya, tidak akan memaksakan Ibu ya. Oke, sebisanya saja, semampunya saja. Tapi jangan sampai kalian tidak berusaha ya. Jangan sampai, Bu, aku nggak ada temennya nih, aku nggak bisa, aku diam aja. Enggak ya. Kalau kalian mampu beli sendiri, silahkan beli. Kalau misalkan uang jajannya belum cukup, berarti patungan silahkan dengan teman dekatnya saja. Tidak usah mengusahakan, Bu, kelas saya yang jauh. Enggak, beda kelas pun nggak masalah, yang penting hasilnya beda-beda dan hasilnya dikumpulkan ke Ibu. Paham ya? Beda kelas pun nggak masalah, yang penting kalian mengerjakan. Oke, yang keempat yaitu kuas. Ya, kuasnya disesuaikan sajalah dengan ukuran gambarnya. Tidak mungkin ketika kalian menggambar di buku gambar A3 kuasnya selebar kuas cat tembok, begitu enggak ya. Silakan kuasnya disesuaikan saja, jangan terlalu kecil ya, nanti kalian kalau terlalu kecil tuh capek ya. Jangan terlalu kecil juga dan jangan terlalu lebar juga. Paham ya? Yang kelima itu kondisional saja. Mau kalian menggunakan pensil dulu silahkan, mau penghapus dulu silahkan, dan lain-lain silahkan ya. Paham? Oke ya, gambar yang kita gambar tuh pertama wajah ibu figuratif lah, terserah mau wajah ibu, mau wajah apapun boleh. Yang kedua, geometris benda-benda, silahkan ya. Paham ya? Oke, mudah-mudahan kalian paham, kalian kerjakan. Yang sudah, silahkan fotokan hasilnya ke Ibu. Nanti ketika ada jadwal pengumpulan tugas, buku gambarnya juga dikumpulkan. Oke, jangan sampai nanti Bu tenang aja difotokan, nanti hasil siapa difotokan ke siapa. Nah, jangan sampai ada kasus seperti itu. Oke, billahi taufik wal hidayah. Oh ya, sorry, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar atau lewat WA saja. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.